warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baik. Saya di sini dengan Muhammad Akbari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah sebuah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun kegiatan daripada evaluasi yaitu diantaranya membandingkan. Apa yang dibandingkan? Di antaranya yaitu yang pertama tes, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga ada penilaian. Setelah itu baru kita bisa melihat hasil antara tes, pengukuran, dan juga penilaian. Tes itu apa? Tes adalah alat pengumpul data yang dirancang secara khusus atau alat ukur. Yang kedua, pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah sebuah kegiatan penentuan angka terhadap suatu objek secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Nah, penilaian ini adalah sebuah proses penentuan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu seperti jelek, sedang, dan baik yang sifatnya kualitatif. Selanjutnya itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan. Maksudnya sejauh mana yang telah maksudnya pembelajaran itu sejauh mana, kayak gitu. Atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya tujuan daripada evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu untuk menghimpun data perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu untuk memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang keempat yaitu untuk mencari dan menentukan atau menemukan faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan dan keberhasilan peserta didik. Selanjutnya itu fungsi daripada penilaian. Fungsinya yang pertama yaitu selektif, untuk menyeleksi atau memilih yang berhak mendapatkan suatu predikat tertentu. Yang kedua itu ada diagnostik, kelemahan dan kelebihan siswa untuk mengetahui cara bagaimana mengatasi kelemahan dan bagaimana cara meningkatkan kreativitas daripada pembelajaran. Yang ketiga itu ada penempatan. Nah, jadi penempatan ini fungsinya yaitu untuk menentukan kelompok siswa sesuai kategori dan kemampuan.
Yang keempat yaitu pengukur. Yang keempat ini fungsinya untuk pengukur keberhasilan. Jadi untuk mengukur sejauh mana suatu program keberhasilan dalam pembelajaran itu diterapkan. Yang selanjutnya yaitu manfaat daripada evaluasi pembelajaran. Di antara manfaat daripada evaluasi pembelajaran yaitu untuk guru, yang kedua untuk peserta didik itu tersendiri, yang ketiga yaitu untuk sekolah. Yang pertama untuk guru, yaitu mendeteksi yang belum dan yang telah menguasai materi, yang telah menguasai tujuan, ketepatan materi dan metode yang diberikan. Yang kedua, manfaat daripada evaluasi pembelajaran bagi siswa, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran tidak memuaskan atau memuaskan. Yang ketiga yaitu untuk sekolah. Nah, jadi untuk sekolah ini manfaat daripada evaluasi pembelajaran yaitu untuk cerminan kualitas sekolah, membuat program sekolah pemenuhan standar. Adapun subjek daripada evaluasi itu adalah orang yang melakukan evaluasi, disebut dengan evaluator. Adapun objek evaluasi dalam pendidikan, apa saja sih yang dievaluasi dalam evaluasi pendidikan? Di antaranya yaitu ada input, proses, dan juga output. Dan yang terakhir yaitu objek evaluasi hasil belajar. Apa saja sih yang dievaluasi dalam evaluasi hasil belajar? Di antaranya itu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.